Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia ini pasti tidak akan pernah mudah bagi siapapun, sehingga kita sebagai manusia akan melewati hari-hari kehidupan kita dengan berat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Balad, "Walaqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu berada di dalam kesulitan. Berada di dalam kesulitan-kesulitan dunia dan kengerian-kengerian akhirat nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan hidupnya, maka dia harus mempersiapkan diri dengan hati yang kuat, dan kekuatan hati itu bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian akan melahirkan sabar. Karena kesabaran adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah. Tanpa kesabaran, seorang tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya. Karena hidup ini tidak pernah mudah. Tidak kehidupan dunia, terlebih kehidupan akhirat, ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan selanjutnya. Allah mengatakan, "Walanabluwannakum." Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian, bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kekurangan bebuahan. Namun Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, namun berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hanya kesabaran yang mampu membuat kita bertahan dengan ketenangan di dalam hidup ini. Tanpa kesabaran, rasa takut itu akan selalu datang kepada kita.
takut miskin, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut dengan musuh, takut dengan orang yang dengki, dan berbagai macam ketakutan-ketakutan banyak di dalam hidup ini. Sehingga yang bisa menenangkan kita dari rasa takut itu adalah kesabaran menghadapinya. Dan kesabaran itu tidak datang secara tiba-tiba. Kesabaran itu lahir dari keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Demikian pula ketika kita menghadapi krisis, sehingga Allah gambarkan bahwa krisis itu melahirkan rasa lapar karena ekonomi sulit, semua serba mahal. Semakin hari mencari penghidupan tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Dan itu memang ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah pasti tidak akan mudah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ujian Allah itu akan membuat harta kita menjadi hilang, dan bahkan kita juga akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Diuji oleh Allah dengan meninggalnya orang-orang yang berada di sekitar kita. Namun kalau kita diberi kesabaran oleh Allah, Allah katakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengatakan sungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan berpulang. Sehingga kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah, apa yang kita punya adalah milik Allah, kita lepaskan dari hati ini keserakahan, ketamakan, dan rasa menguasai apa yang ada pada diri kita. Tapi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau itu memang milik Allah, maka terserah Allah masih mau menitipkannya kepada kita atau diambilnya, karena itu bukan punya kita. Sehingga ini akan melahirkan kesabaran. Semuanya dipulangkan kepada Allah. Di balik semua ujiannya pasti ada kehendak yang membawa kasih sayang Allah, membawa hikmahnya, membawa kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita pulangkan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau hati sudah berpasrah kepada Allah, maka tidak ada rasa berat untuk melepaskan semua rasa kepemilikan yang ada di dalam hati dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar itu menjadi sesuatu yang pasti akan menenangkan. Maka Allah mengajari kita untuk mengatakan ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami berpulang. Dan orang yang mau bersabar dengan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, berpasrah kepada Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan selawat-selawat dari Allah. Selawat dari Allah kepada hambanya, yaitu hamba tersebut dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Dan Allah juga turunkan kepadanya kasih sayangnya. Dan mereka, Allah katakan, wa ulaika humul muhtadun. Mereka diberi petunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang tidak mempunyai kekuatan sabar, sedikit saja dia diuji oleh Allah, maka akan datang kepadanya
kehancuran. Tegak padanya kiamatus sughra, kiamat kecil. Karena sebuah musibah tanpa rasa sabar untuk menghadapinya, musibah yang kecil akan terasa sangat berat. Seolah-olah dunia ini runtuh terhadap kita karena tidak punya kesabaran. Tapi orang yang kesabarannya kuat, laksana karang yang ada di tengah lautan sana yang tidak akan goyang diterpa oleh ombak dan badai, sebesar apapun musibahnya, dia akan tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran itu membuat hatinya tenang karena semuanya dia pulangkan kepada Allah. Sabar itu hukumnya wajib, disepakati oleh para ulama. Barang siapa yang tidak sabar, pasti dia akan melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Entah lisannya menentang keputusan Allah, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan protes kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau dia tidak sabar, barangkali hatinya akan marah kepada Allah. Bahkan orang yang tidak sabar akan melakukan tindakan-tindakan dengan anggota badannya yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Maka semua ini mendatangkan kemurkaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin dia tidak sabar, semakin dihancurkan hatinya oleh Allah dengan musibah tersebut. Sementara ketentuan Allah yang menimpanya tidak akan pernah berubah, terjadi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Maka para ulama sepakat bahwa sabar itu wajib hukumnya, supaya kita tidak melakukan hal-hal bodoh yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Di samping itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala musibah yang Allah ujikan kepada kita. Datang dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa ada sekumpulan dari sahabat Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi apa yang beliau punya kepada mereka. Setelah habis pemberian Nabi yang ada pada mereka, mereka datang kembali. Lalu kembali meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah menahan sesuatu yang beliau punya, terlebih apalagi ada yang memintanya, maka beliau akan memberikannya. Kemudian setelah habis, mereka kembali datang untuk ketiga kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kembali memberikan apa yang beliau punya kepada mereka. Untuk kali yang keempat ketika mereka datang, Nabi mengatakan, "Ma 'indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kalau aku punya sesuatu yang baik, aku tidak akan pernah simpan dari kalian. Namun beliau ingin mengajari mereka apa artinya kehidupan ini. Bagaimana cara menghadapinya. Karena harta tidak akan pernah membuat kita puas. Tidak akan pernah membuat kita tenang. Berapapun yang kita dapatkan, dia akan habis. Maka butuh kesabaran. Kalau memang kita tidak diberi lebih oleh Allah, tutupi kekurangannya dengan kesabaran dan meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas keimanan kepadanya. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, kalau aku punya sesuatu dari yang baik, aku tidak pernah simpan untuk kalian. Walakin, namun ketahuilah, man yasta'fif yu'iffuhullah. Orang yang mau menjaga kehormatan dirinya, mau menjaga air mukanya, tidak meminta-minta kepada manusia walaupun dalam keadaan sulit, Allah akan jaga kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang mau merasa cukup dengan pemberian Allah, dia akan dicukupkan oleh Allah. Yang penting itu apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang diberi oleh Allah. Kalau seorang tidak dikayakan hatinya oleh Allah, berapapun pemberian Allah tidak pernah cukup untuknya dan dia selalu merasa kurang. Lalu beliau menyatakan, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang mau belajar untuk sabar, dia akan disabarkan oleh Allah.
wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberi sesuatu oleh Allah dengan pemberian yang lebih luas dan lebih baik, melebihi daripada kesabaran. Itu pemberian yang terbaik dari Allah, mengalahkan pemberian harta. Harta bisa habis, bahkan kita selalu merasa kurang. Tapi kalau kita diberi kesabaran oleh Allah, kita akan menikmati hari demi hari di dalam kehidupan ini dengan kesabaran tersebut. Karena tidak ada orang yang mudah menjalani kehidupan walaupun dia punya banyak dari dunia ini. Karena masing-masing orang ada ujiannya dan ada masalahnya sendiri. Yang membuat kita bisa tenang adalah dengan sabar untuk menghadapi kehidupan yang Allah penuhi dengan ujian-ujian tersebut, supaya kita semakin naik derajatnya di sisi Allah. Ya. Maka manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan para rasul. Datang di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW mengatakan, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thummal amthalu fal amthal. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Kenapa seorang yang semakin berpegang teguh dengan agamanya bisa jadi ujiannya semakin berat dari Allah? Karena Allah ingin menaikkan levelnya. Orang yang ingin dinaikkan levelnya diberi ujian oleh Allah. Seperti anak sekolah yang ingin naik kelas, maka dia harus melewati ujian. Makanya para nabi dan para rasul itu ujiannya berat, tetapi mereka menikmati ujian itu karena mereka punya kesabaran, mereka punya kepasrahan. Mereka punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mereka diuji oleh Allah, semakin mereka dekat dengan Allah, bernikmat-nikmat dengan anugerah keimanan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga ujian itu melahirkan kekuatan iman, sehingga mereka naik tingkat di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka terakhir dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah pasti akan mengujinya. Karena ujian itu akan semakin membuatnya dekat dengan Allah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita semua untuk bisa sabar di dalam menjalani kehidupan kita, sehingga ujian-ujian yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan mudah, dengan ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kesabaran dibagi oleh para ulama kepada 3 bahagian. Seorang perlu untuk sabar di dalam menghadapi ujian-ujian Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada khutbah yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang perlu kesabaran di dalam mentaati Allah, di dalam beribadah kepadanya. Karena ibadah itu tidak mudah. Orang yang tidak sabar untuk melaksanakan ibadah, niscaya dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Seperti misalnya melaksanakan sholat yang 5 waktu, itu tidak mudah bagi orang yang tidak sabar di dalam beribadah kepada Allah. Melaksanakan sholat Jumat ini tidak mudah bagi orang yang tidak diberi kesabaran di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Karena perbuatan-perbuatan maksiat itu dipertontonkan oleh syaitan sebagai sesuatu yang enak, yang indah,
sesuai dengan syahwat manusia, sehingga banyak orang yang tidak diberi kesabaran oleh Allah untuk menahan diri dari maksiat, dengan mudahnya dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dianggapnya enak dan indah tersebut. Maka seorang yang ingin meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dia butuh kesabaran. Sabar menahan pahitnya melawan syahwat dan hawa nafsu yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang diberi kesabaran oleh Allah, maka dia telah diberi sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga kesabaran yang Allah berikan kepada kita semakin hari semakin baik, dan semoga kesabaran itu membawa kita kepada surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana ala man adana wansurna ala man zalamana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wadhkuruhu yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.